Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miraj Al-Fajri dengan NIM 121202014. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga Negara. Nah, dalam judul tersebut saya akan membawakan beberapa materi seperti pengertian hak, pengertian kewajiban, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar, serta kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian hak. Menurut Profesor Dr. Anas Notonegoro, hak ialah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Nah, dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Nah, itu pengertian hak menurut Profesor Dr. Anas Notonegoro. Kemudian ada lagi pengertian hak menurut Surjono Sukanto. Nah, beliau membedakan hak menjadi dua pengertian. Yang pertama, hak searah atau yang bisa disebut dengan relatif, dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah ini merupakan hak yang ada dalam perjanjian. Nah, contohnya seperti hak menagih. Nah, hak menagih ini timbul ketika dua orang telah melakukan suatu perjanjian. Nah, hak menagih ini artinya sudah ada perjanjian atau ikatan yang terjadi sebelum atau ikatan untuk ditagih, kan ya. Nah, kemudian hak jamak itu menurut Surjono Sukanto terbagi menjadi 4 jenis, yakni hak dalam hukum tata negara, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan, dan yang ketiga hak kekeluargaan atas suami, orang tua dan anak, dan yang terakhir hak cipta dan hak atas mereka atau paten. Nah, hak juga terbagi dua bagian, yakni hak umum atau hak alami dan hak khusus atau hak hukum. Nah, hak secara umum merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu hak, sedangkan hak khusus merupakan hak yang sudah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan memiliki ikatan hukum. Nah, itu materi pengertian hak. Nah, lanjut ke materi hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hak warga negara itu seperti dijelaskan pada Pasal 27 ayat 3, yakni hak ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, jadi hak warga negara yakni membela negara, dan kemudian dijelaskan juga pada Pasal 27 ayat 2, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada lagi menurut Pasal 28A, yakni hak untuk serta hidup atau hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian Pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan ada lagi ini yang kelima, Pasal 28C ayat 1, yakni hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. Kemudian Pasal 28D ayat 1, yakni merupakan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian, hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum. Kemudian Pasal 28E ayat 1, yakni hak warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian Pasal 28E ayat 3, yakni hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir
yakni pasal 28F, yakni hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban. Menurut Profesor Dr. Ranes Matanegoro menyatakan bahwa kewajiban merupakan sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Nah, dalam pengertian ini dijelaskan bahwa tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Nah, jadi kewajiban ini merupakan suatu beban yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, dan juga dituntut secara paksa. Nah, itu yang disebut kewajiban menurut Profesor Dr. Ranes Matanegoro. Nah, kemudian kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa wajib hukumnya dan pemerintah dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada asas kecualian. Kemudian pasal 27 ayat 3 yakni diwajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasal 28J ayat 1 wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian pasal 28J ayat 2 yakni wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan milik orang lain. Nah, yang kelima, pasal 30 ayat 1 yakni mewajibkan warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian diperkuat pada pasal 31 ayat 2 yakni warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sekian pemaparan saya tentang perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.